Partai Perindo menaruh perhatian besar pada bidang kesehatan untuk mewujudkan visi misi Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera. Berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis gencar digelar. Tak hanya mengandalkan program-program yang berbasis kesehatan, partai nomor urut 16 ini juga akan fokus memberikan langkah preventif kepada masyarakat terkait kesehatan. Kita mengadakan pengobatan-pengobatan massal yang dibutuhkan, tetapi kita bisa tahu bahwa tidak selamanya penyakit seperti itu. Jadi mengedukasi masyarakat dan juga memperjuangkan supaya porsi untuk bidang kesehatan ini proporsional dan layak bagi masyarakat, itu yang kita perjuangkan. Partai Perindo berkomitmen akan selalu melayani seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Hilang kendali, sebuah mobil terlibat kecelakaan dan menabrak sejumlah kendaraan lain yang berada di depannya di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, 2 kendaraan roda 4 ringsek, sedangkan 1 orang pemotor mengalami luka-luka. Hilang kendali, sebuah mobil terlibat kecelakaan dan menabrak sejumlah kendaraan lain yang berada di depannya di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 2 mobil ini ringsek pada bagian depan setelah bertabrakan. Selain 2 mobil tersebut, 4 motor yang berada di lokasi ikut tertabrak. Peristiwa berawal dari mobil sedan berwarna silver yang melintas dari radio dalam menuju Pondok Indah dan berhenti di lampu merah perempatan Pondok Hijau. Tiba-tiba kendaraan melaju kencang dan hilang kendali sehingga masuk jalur arah berlawanan hingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Selain 2 kendaraan roda 4 kendaraan roda 2 ikut ditabrak oleh sedan tersebut. Akibat peristiwa tersebut, 1 pengendara motor mengalami luka patah tulang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, posisi di lampu merah sana, posisi baru merah menuju hijau. Mobil itu lagi ngeden, saya salip buat belok ke kanan, tiba-tiba langsung ditubruk dari belakang dan langsung kejadian ke seberang ke lampu merahnya. Selanjutnya kendaraan dan pengendara mobil dibawa petugas unit Laka Lantas Satwil Jakarta Selatan untuk penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 3 orang tewas di tempat dan 3 lainnya luka setelah truk pengangkut bahan kimia yang alami remblong tabrak pemotor di Balaraja, Tangerang, Banten. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Balaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin absen pagi sekaligus menginformasikan. Video amatir milik warga merekam pasca tabrakan beruntun yang melibatkan truk tangki pengangkut bahan kimia dan sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Para korban terkapar di jalanan menunggu evakuasi tim medis, sedangkan truk tangki dan sepeda motor rusak parah. Dalam peristiwa ini, 3 pengendara motor tewas di tempat dan 3 lainnya luka-luka. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa 3 pemotor ini bermula saat truk tangki yang dikemudikan oleh Hadli melaju dari arah Balaraja menuju Cikupa. Namun saat jalanan lurus, truk alami remblong dan menabrak pemotor yang berada di depannya. Mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di TKP, kemudian 2 orang luka ringan, 1 orang luka berat. Untuk pengakuan sopir sendiri ya memang ada kelalaian, tidak berfungsinya rem, namun kita perlu pendalaman lebih lanjut. Untuk kepentingan penyidikan, kini sopir truk diamankan di Mapolresta Tangerang dan para korban dibawa ke RSUD Balaraja Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ratusan warga memblokade Jalan Tol Jatikarya 2 dan Jatikarya 1 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka kesal ganti rugi lahan mereka yang dijadikan jalan tol tak segera dibayar. Jangan lihat siapa yang menjaga, jangan lihat siapa yang akan mengalahkan. Ratusan perwakilan ahli waris warga Jatikarya Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi kembali memblokir jalan di gerbang Tol Jatikarya 2 dan Tol Jatikarya 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan yang sudah masuk ke dalam tol Cimanggis menuju tol Jagorawi terjebak kemacetan dan terpaksa keluar dari dalam tol dengan cara putar balik kendaraannya. Perwakilan ahli waris mengatakan warga bukan menuntut tol, namun menduduki hak atau tanahnya yang belum dibayar.
Selain itu dirinya berharap uang ganti rugi yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi senilai 218 miliar dengan luas tanah 42.669 meter persegi dapat diberikan kepada para ahli waris. Ini kami sudah sangat kecewa. Berarti kalau sudah seperti ini, para oknum tentunya bukan pejabat ya. Para oknum pejabat ini betul-betul mau merampas hak kami. Dan kami sebagai ahli waris pemilik tanah yang sah, tegas di sini tidak akan ada toleransi sampai tanah kami dibayar. Jika sampai hari ini tanahnya yang sudah digunakan akses tol belum juga dibayarkan, ahli waris akan tetap bertahan di lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Panti Anak HIV/AIDS di Semarang menyiapkan investasi emas untuk menjamin pendidikan anak-anak di masa mendatang. Program tabungan emas ini dinilai aman dari inflasi dan harganya relatif stabil dan terus meningkat. Anak-anak panti Rumah Aira kini kembali merajut asanya untuk menggapai cita-cita. Meskipun mewarisi penyakit HIV/AIDS, anak-anak ini tak patah semangat untuk beraktivitas, bergaul dengan teman sebaya, dan juga menyongsong masa depan. Dengan memiliki rekening sendiri, kini anak-anak dapat menabung untuk menjamin kebutuhan kesehatan dan pendidikan mereka. Uniknya, tabungan anak-anak Rumah Aira bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk emas. Tabungan emas dari Pegadaian dipilih karena dinilai lebih aman dengan harga relatif stabil, bahkan terus meningkat. Kalau misalkan di tempat ataupun di perbankan lain, itu tabungan itu biasanya kalau misalkan orang nabung itu kan cuma nominal uang nih. Tapi kalau misalkan khusus di Pegadaian sendiri, tabungan emas ini, kita selain nabung uang, itu nanti kita juga akan mendapatkan kurs dalam nominal batangan ataupun emas sendiri. Rekening tabungan anak-anak Rumah Aira nantinya akan diisi oleh hasil usaha ibu-ibu pengelola panti dalam memasarkan cenderamata karya mereka. Dengan berinvestasi emas, diharapkan program ini menjadikan anak-anak sebagai generasi unggul Indonesia Emas 2045. Semoga nanti dari tabungan anak-anak kami yang sudah ada dan rencananya karena anak-anak kami yang ada di Jepara, ibu-ibunya itu semangat untuk membuat merchandise, di mana merchandise-nya kita jual, hasilnya nanti akan kita tabungkan, Mas. Program tabungan emas dari Pegadaian ini menghadirkan solusi menabung yang menguntungkan serta aman di masa depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga menyambut baik keputusan FIFA yang memberikan sanksi ringan pasca batal Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, Menpora akan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait kemungkinan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Berikut wawancara Reinhard Sirait bersama Menpora Dito Aryo Tejo. Di Piala Dunia kemarin akhirnya ada sanksi yang ringan yang diberikan oleh FIFA untuk Indonesia, itu diapresiasi ke Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Bagaimana Anda melihat putusan ataupun sanksi ringan tersebut sebagai Menpora? Yang pasti kita sangat berbahagia ya, dan karena kan awalnya sangat ditakutkan bahwa PSSI dan cabang olahraga sepak bola ini diberikan sanksi berat oleh FIFA. Yang pernah terjadi sebelumnya kan, kita tidak bisa berkegiatan jadinya. Jadi dengan sanksi yang ringan ini, yaitu dibekukannya dana FIFA Forward yang ternyata senilai $1 juta ya. Nah itu menurut saya, hemat saya itu masih, saya rasa sih dengan kreativitas Ketua Umum PSSI hari ini, yaitu bisa kita cari solusinya kan. Gitu. Jadi yang penting cabang olahraga sepak bola yang digemari masyarakat Indonesia ini masih bisa berkegiatan, beraktivasi yang terafiliasi dengan FIFA. Itu paling penting menurut saya. Oke. Jadi itu keputusan yang kemudian perlu disambut baik sebetulnya. Iya, betul. Sejauh mana komunikasi Anda dengan Pak Erick Thohir? Lumayan intens, pasti per minggu saling mengupdate terkait kondisi PSSI dan FIFA. Yang jelas juga Kak Menteri, setelah putusan ringan itu muncul harapan bahwa Indonesia bisa diganti menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Apa yang Anda ketahui soal persiapan itu? Nah, untuk hal itu ini juga saya baru menelpon Pak Ketum
Pak Ketum PSSI, saya juga menanyakan hal yang sama. Jadi ternyata itu sebenarnya pembahasan yang harus lebih dalam karena kita harus menimang juga dampak untung atau ruginya ya dan juga kemampuan kita. Tapi saya belum bisa menjawab secara pasti karena rencananya kita akan bertemu buat mendiskusikan lebih dalam. Tapi apakah itu possible? Mungkin bisa terjadi, bisa terwujud? Saya belum bisa menjawab itu. Saya tidak ingin menyampaikan informasi yang dasarnya belum kuat. Oke. Untung rugi seperti apa yang dari pandangan Anda itu perlu dibahas lebih lanjut lagi bersama dengan Ketum PSSI? Ya pasti dari segi pelaksanaannya, kesiapan timnas kita, dan juga ya resiko-resiko yang ada lah yang pasti kan. Tidak mau kita kejadian sampai 2 kali. Lebih dari sisi itunya menurut saya.